Di balik perbukitan hijau Majalengka, terhampar sebuah danau yang seolah tidur dengan tenang, bernama Situ Sangiang. Permukaan airnya berkilauan setiap kali tersentuh sinar matahari, seakan mengundang siapa saja untuk mendekat. Namun, di balik keindahan itu, tersimpan kisah yang membuat bulu kuduk berdiri. Penduduk sekitar percaya, setiap riak kecil di permukaan air adalah bisikan masa lalu yang belum selesai. Malam-malam tertentu, terutama ketika bulan purnama menggantung bulat di langit, sering terdengar suara-suara asing, seperti teriakan prajurit yang bertempur atau nyanyian lirih yang datang entah dari mana. Situ Sangiang bukan sekadar danau, melainkan pintu menuju sejarah yang pernah menggetarkan tanah Majalengka. Konon, berabad-abad silam, tepatnya sekitar abad ke-15, tempat itu bukanlah hamparan air. Ia adalah pusat peradaban sebuah kerajaan yang bernama Talaga Manggung. Kerajaan ini berdiri megah dengan istana yang dikelilingi tembok tinggi, menara penjaga, dan alun-alun tempat rakyat berkumpul. Rakyat hidup dalam kemakmuran, sawah membentang hijau, pasar ramai oleh pedagang, dan para prajurit gagah berani menjaga setiap pintu gerbang. Talaga Manggung dikenal luas bukan hanya di tanah Pasundan, tapi juga sampai ke daerah tetangga, karena hasil bumi dan keberanian rakyatnya. Semua itu tak lepas dari kepemimpinan seorang raja yang bijaksana, Sunan Talaga Manggung. Sunan Talaga Manggung bukanlah raja biasa. Beliau adalah sosok yang disegani bukan hanya karena darah bangsawan, tapi juga karena ilmunya yang tinggi. Rakyat menyebutnya seorang wali, seorang pemimpin yang mampu menyeimbangkan antara kekuatan dunia dan tuntunan agama. Setiap keputusan yang ia ambil selalu mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Bahkan, dalam cerita turun-temurun, Sunan Talaga Manggung memiliki kesaktian yang membuat musuh-musuh segan untuk menyerang. Kerajaannya seolah dilindungi oleh cahaya gaib yang membuat rakyat merasa aman. Namun, kekuasaan dan kebijaksanaan itu ternyata menimbulkan rasa iri bagi mereka yang hatinya diliputi ambisi. Seperti kisah kerajaan besar pada umumnya, selalu ada bayangan gelap yang mengintai dari balik kejayaan. Di balik tembok istana Talaga Manggung yang megah, tumbuh benih pengkhianatan. Sebagian orang dalam kerajaan mulai menunjukkan wajah lain, pura-pura setia, namun diam-diam menyimpan dendam. Fitnah, bisikan, dan hasutan beredar di telinga para prajurit membuat kesetiaan mereka mulai goyah. Di luar sana, musuh-musuh lama hanya menunggu waktu untuk menghancurkan Talaga Manggung. Seperti api kecil yang dibiarkan membara, ancaman itu terus membesar tanpa disadari oleh sebagian rakyat yang masih larut dalam rasa aman. Ironisnya, pengkhianatan itu datang bukan dari luar, melainkan dari keluarga dekat Sunan Talaga Manggung sendiri. Menantunya, yang dahulu ia percaya sebagai penerus darah dan kehormatan keluarga, ternyata menyimpan ambisi yang berbahaya. Rasa hormat yang seharusnya ia miliki terhadap sang Sunan berubah menjadi iri, sebab ia ingin merebut tahta kerajaan lebih cepat. Dalam diam, ia merancang langkah-langkah licik, menghasut para prajurit, menebar janji palsu, hingga menjalin aliansi dengan musuh yang seharusnya ditakuti. Ketika hati manusia telah diracuni ambisi, maka keluarga pun bisa menjadi lawan paling berbahaya. Begitulah awal mula malapetaka yang kelak menenggelamkan seluruh Talaga Manggung. Malam itu, langit Talaga Manggung gelap gulita. Tidak ada bintang yang berani menampakkan diri, seakan semesta ikut menyimpan rahasia besar. Angin berhembus kencang membawa hawa dingin yang membuat prajurit penjaga merinding tanpa sebab. Dari kejauhan, suara langkah kaki terdengar berat dan berirama, tanda pasukan yang mulai bergerak. Para pengawal istana merasa ada yang aneh. Sahabat seperjuangan yang dulu bersumpah setia, kini berdiri dengan wajah datar tanpa ekspresi, seolah jiwa mereka sudah berpihak pada kekuatan lain. Malam itu bukan sekadar malam biasa, melainkan awal dari sebuah pengkhianatan yang akan meruntuhkan segalanya. Sunan Talaga Manggung merasakan firasat buruk. Ia duduk bersila di ruang utama istana, ditemani cahaya obor yang berkelip-kelip. Hatinya hening, meski ia tahu badai sedang mendekat. Di telinganya, zikir terus terlantun, menenangkan jiwa sekaligus memanggil perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Di balik ketenangannya, mata beliau menatap jauh, seakan menembus dinding istana yang kokoh, menyaksikan pertempuran batin antara kesetiaan dan pengkhianatan. Para pengawal yang masih setia memohon petunjuk, tapi Sunan hanya tersenyum tipis, seakan sudah memahami bahwa takdir kerajaan ini telah ditulis jauh sebelum malam itu tiba. Tiba-tiba, teriakan perang mengguncang udara. Pintu gerbang istana didobrak, dan puluhan prajurit pemberontak menyerbu tanpa ampun. Dentingan logam beradu, pedang bersilangan, dan darah pertama tumpah di halaman istana.
Api dari obor yang terjatuh membuat bayangan-bayangan menari di dinding, menambah suasana mencekam. Tangisan rakyat yang tak bersenjata bercampur dengan suara pertempuran, membentuk simfoni horor yang tak terlupakan. Para pengawal yang setia bertarung mati-matian, namun jumlah mereka kalah jauh dibanding pasukan pemberontak yang sudah dipengaruhi oleh hasutan. Namun, malam itu bukan hanya pertarungan manusia. Konon, kekuatan gaib turun dari langit. Suara misterius terdengar menggema, bukan dari manusia, melainkan dari alam itu sendiri. Ada yang bersumpah mendengar gemuruh seperti ribuan kuda berlari, padahal halaman istana kosong. Ada pula yang melihat cahaya putih berkelebat di udara, membuat prajurit gentar hingga senjata terlepas dari genggaman. Beberapa prajurit pemberontak tiba-tiba jatuh pingsan tanpa sebab. Wajah mereka pucat seolah disentuh sesuatu yang tak kasat mata. Malam itu, Istana Talaga Manggung menjadi panggung pertempuran antara manusia dan kekuatan gaib yang sulit dijelaskan dengan akal. Di tengah kekacauan itu, Sunan Talaga Manggung keluar dari ruang istana. Beliau berdiri tegak di alun-alun, sorot matanya tenang meski api perang berkobar di sekitarnya. Dengan langkah mantap, ia mengangkat kedua tangannya ke langit. Saat itu juga, bumi bergetar hebat, tanah retak, menara istana berderak, dan suara gemuruh menyerupai ribuan ombak datang dari dalam bumi. Dari celah-celah tanah, air menyembur deras, seperti mata air raksasa yang tak terbendung. Prajurit pemberontak dan rakyat sama-sama terkejut, tak mampu lagi membedakan mana kawan mana lawan. Malam yang penuh darah itu berubah menjadi malam banjir air yang menelan kerajaan megah Talaga Manggung. Air yang menyembur dari celah tanah itu semakin lama semakin deras, berubah menjadi gelombang yang menelan segala yang dilewatinya. Istana megah yang dulu berdiri kokoh mulai retak dan hancur perlahan, seolah ditarik oleh kekuatan tak kasat mata dari dalam bumi. Bangunan-bangunan runtuh satu persatu, tiang kayu patah, dinding batu pecah, dan suara gemuruh air bercampur dengan jeritan manusia. Para prajurit yang semula gagah berani kini panik, berlarian tanpa arah, namun tak ada jalan keluar. Tanah terus terbuka, menciptakan pusaran besar yang menyeret apa saja yang berada di atasnya. Dalam hitungan saat, kejayaan Talaga Manggung yang dibangun berabad-abad runtuh hanya dalam satu malam. Para pengikut setia Sunan Talaga Manggung mencoba bertahan, namun kekuatan air terlalu dahsyat. Mereka yang terseret ke pusaran air merasakan tubuhnya ditarik semakin dalam, tidak sekadar tenggelam, tapi berubah. Menurut legenda, dalam doa terakhir mereka, Sang Sunan memohon agar para pengikut setianya tidak hilang sia-sia. Maka, roh mereka dikutuk sekaligus diberkati untuk menjelma menjadi ikan-ikan yang hidup di dalam situ Sangiang. Hingga kini, masyarakat sekitar percaya bahwa ikan-ikan itu bukan sembarang ikan. Mereka dipercaya memiliki ruh manusia yang pernah mengabdi dengan sepenuh hati kepada rajanya. Karena itulah, siapapun dilarang menangkap atau memakan ikan dari situ Sangiang, sebab dianggap sama dengan melukai arwah para leluhur. Sementara itu, sang menantu yang menjadi biang pengkhianatan berhasil melarikan diri dari pusaran air. Namun, langkahnya tak pernah lagi ringan. Setiap malam ia dihantui bayangan para prajurit yang mati tenggelam, seakan roh-roh itu menuntut balas. Tidurnya selalu gelisah, wajahnya pucat, dan tubuhnya melemah sedikit demi sedikit. Tidak ada kedamaian yang tersisa meskipun ia berhasil selamat. Orang-orang percaya, meski tubuhnya masih hidup, jiwanya sudah terikat kutukan yang akan menempel hingga 7 turunan. Ambisi yang dulu membakar hatinya berubah menjadi bara penyesalan yang tak pernah padam. Di sisi lain, sosok Sunan Talaga Manggung tak pernah ditemukan jasadnya. Tidak ada satupun rakyat yang bisa memastikan kemana beliau pergi setelah air menelan istana. Sebagian mengatakan beliau ikut hanyut, namun cerita yang lebih dipercaya adalah bahwa Sang Sunan tidak mati, melainkan moksa. Ia diakini lenyap bersama air, menyatu dengan alam, meninggalkan dunia fana tanpa meninggalkan jasa. Konsep moksa itu membuat situ Sangiang dianggap sakral, sebab diakini sebagai tempat hilangnya seorang wali besar. Hingga kini, masyarakat percaya bahwa roh Sunan Talaga Manggung masih menjaga ketenangan danau, menjadi penuntun gaib bagi mereka yang datang dengan niat baik. Sejak malam itu, situ Sangiang tidak pernah dipandang sebagai danau biasa. Ia menjadi tempat keramat yang penuh pantangan. Orang tua selalu mengingatkan anak-anaknya agar menjaga ucapan dan sikap ketika berada di tepi danau. Banyak kisah beredar tentang mereka yang berani bertindak tidak hormat. Ada yang jatuh sakit tiba-tiba, ada yang hilang tanpa jejak, bahkan ada yang hidupnya berubah sial seumur hidup. Suasana di sekitar danau sering terasa berbeda, tenang sekaligus penuh wibawa, seolah ada mata tak terlihat yang terus mengawasi.
Situ Sangyang adalah peringatan abadi bahwa pengkhianatan selalu berujung kehancuran, sementara kesetiaan dan doa akan kekal bersama waktu. Zaman berganti, generasi demi generasi lahir tanpa pernah menyaksikan langsung kejayaan Talaga Manggung. Namun, legenda Situ Sangyang tetap bergaung kuat di telinga rakyat Majalengka. Cerita tentang Sunan Talaga Manggung dan para pengikutnya diceritakan dari mulut ke mulut, menjadi bagian dari identitas masyarakat. Orang percaya, air di Situ Sangyang bukanlah air biasa. Konon, siapapun yang mencuci muka dengan niat tulus akan merasakan ketenangan hati, seolah mendapat restu dari Sang Sunan. Namun, siapapun yang berniat jahat dan berbuat lancang, akan langsung merasakan ganjarannya. Situ Sangyang menjadi cermin, tempat kebaikan dan keburukan manusia diuji oleh alam itu sendiri. Anehnya, seiring perjalanan waktu, Situ Sangyang pernah menghilang. Danau yang luas itu lenyap tanpa jejak, meninggalkan padang tandus dan semak belukar. Orang-orang mengira kutukan sudah berakhir, namun justru rasa takut yang muncul. Mereka percaya air itu hanya bersembunyi, menanti waktu untuk kembali dengan misterinya. Kehidupan tetap berjalan di sekitar tanah bekas danau, tapi selalu ada keganjilan. Tanahnya tidak pernah subur, dan hewan yang mendekat sering hilang tanpa sebab. Seakan roh-roh para pengikut Sunan masih berdiam di sana, menjaga rahasia yang tak boleh disentuh manusia. Hingga suatu masa, saat penjajahan Belanda melanda tanah air, fenomena aneh kembali terjadi. Dalam semalam, air muncul dari perut bumi, deras tanpa henti, mengisi cekungan tanah hingga membentuk danau luas. Orang-orang terperangah melihat bagaimana Situ Sangyang kembali, seakan dibangkitkan oleh kekuatan gaib. Para penjajah yang menyaksikan kejadian itu pun terdiam, sebagian lari ketakutan, karena tak bisa menjelaskan dengan ilmu pengetahuan. Bagi rakyat setempat, kembalinya Situ Sangyang adalah pertanda bahwa Roh Sunan Talaga Manggung belum meninggalkan tanah ini. Ia hadir kembali untuk mengingatkan bahwa tanah Majalengka dijaga oleh sejarah dan doa yang tak bisa dikalahkan oleh senjata. Sejak itu, banyak kisah mistis menyelimuti Situ Sangyang. Nelayan yang mencoba menangkap ikan di sana sering sakit misterius, atau mendapati hasil tangkapannya hilang begitu saja saat tiba di daratan. Ada pula yang bersumpah melihat sosok berjubah putih berjalan di atas air pada malam-malam tertentu. Bahkan, tak jarang terdengar suara gamelan halus dari tengah danau, seakan pesta kerajaan yang hilang masih berlangsung di dunia tak kasat mata. Semua itu membuat masyarakat semakin yakin bahwa Situ Sangyang bukan sekadar tempat, melainkan gerbang antara dunia manusia dan dunia gaib yang dijaga oleh arwah-arwah setia. Kini, Situ Sangyang berdiri sebagai saksi bisu perjalanan waktu. Permukaan airnya yang tenang menyimpan riwayat kerajaan yang runtuh oleh pengkhianatan, doa kesetiaan yang abadi, dan moksa seorang raja yang tak pernah benar-benar pergi. Bagi mereka yang datang dengan hati tulus, Situ Sangyang adalah tempat menenangkan jiwa, menatap masa lalu sambil belajar tentang harga kesetiaan. Namun, bagi mereka yang datang dengan niat buruk, danau itu bisa menjadi lubang gelap yang menelan segalanya. Situ Sangyang adalah pengingat bahwa kekuasaan, seberapapun besar, bisa hancur seketika bila dikhianati. Tapi doa dan kesetiaan akan kekal, bergema selamanya bersama air yang tak pernah kering.